Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja masuk ke dalam materi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang filosofi kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, pemuda itu artinya adalah asyababu. Kalau orang tua adalah asyaikhu. Di sini memiliki makna tersendiri. Asyababu itu dia berdiri tegak. Karena laki-laki yang masih muda itu harusnya tegak. Pemuda-pemudi itu harusnya tegak. Asyababu tidak akan pengucapannya rendah, dia akan tegak. Berbeda dengan orang tua tadi, yang artinya adalah asyaikhu. Asyaikhu itu huruf akhirnya adalah kha. Kha itu ketika diucapkan maka makhorijul hurufnya akan kotor di tenggorokan ini. Dan itu terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka untuk berbicara itu akan kotor di tenggorokannya. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dunia maupun bumi ini, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang masih muda. Jangan sampai orang-orang yang muda ini bertele-tele, ele-elean, tidak tahu apa visi dan misinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan janganlah kamu sekiranya meninggalkan dzurriyyah, yaitu keturunan yang lemah, yang takut, khafu alaihim, di antara mereka. Maka bertawakallah terhadap Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tapi kita lihat pada zaman sekarang, pemuda-pemudi masih perlu untuk terus digembleng untuk bisa di dalam segala hal. Saya teringat pesan dari Profesor Baharudin Yusuf Habibie, yaitu Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwasannya yang dimaksud di'afan khofu tadi, yang lemah itu adalah, yang pertama adalah harta, ilmu, fisik, dan moral. Ketika orang tidak memiliki harta, maka ia akan diinjak-injak. Ketika orang tidak memiliki ilmu, maka ia tidak akan tahu apa visi dan misi hidupnya. Ketika orang tidak memiliki fisik yang kuat atau ruhani dan jasmani yang kuat, maka ia tidak akan bisa untuk mendidik generasi-generasi berikutnya. Ketika orang tidak memiliki moral yang kuat, maka dapat dipastikan hancur semua dari 4 kelemahan tadi. Di sini yang paling penting adalah moral. Moral ini pancangan kita yang harus ditanamkan di hati anak-anak Indonesia semua ini. Jangan sampai anak-anak zaman sekarang melewati orang tua pun tidak menyapa, asal gelayer dan lain-lain.
Maka dari itu peran ibu dan peran ayah merupakan suatu hal yang harus dipersiapkan. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka dari itu laki-lakinya pasti mencarinya juga yang bengkok-bengkok. Kalau nggak bengkok-bengkok ya mungkin kurang normal atau gimana laki-lakinya. Ya, kesimpulan dari yang saya sampaikan ini adalah jangan sampai kita meninggalkan anak turunan kita, generasi selanjutnya itu di'afan dan khofu, lemah dalam harta, ilmu, fisik, dan moral. Tetapi yang paling utama adalah moral. Dengan moral insya Allah anak kita akan bisa membangkitkan semangat Indonesia untuk lebih merdeka dan Indonesia maju. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan, dan jika ada manfaat yang bisa diambil semoga kita semua bisa mengambilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.